adalah kasih. Allah sudah mengasihi kita semua. Scroll lagi ke bawah. Lanjut, kakak. Karena Allah paket komplit, dia Bapa, sahabat, penolong, pengampun, dan keadilan. Karena kasihnya sudah lebih dahulu kita rasakan. Ya, betul rekan-rekan. Sesungguhnya inilah kasih itu. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ia lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita dilayakkan untuk mengasihi dia. Mari bersuka cita dan mengucap syukur atas kasihnya yang indah. Kita nyanyikan pujian Oh So Wonderful. Come and walk with me now through the fields of newborn spring, through the flowers sweet, the heart that's full of love for everything. Come and walk with me now, let the rays of blessing flow. Isn't everything more beautiful since we have found the Lord? His love is oh so wonderful, filling me like never before. His love is oh so bountiful, grace enough for us all. His love is oh so wonderful, filling every day with His song, and joy like the rain will forever fall from His wonderful love. Ayatnya yang kedua. Come and read from the Word, and we'll search to understand as we read the many verses, as we seek to know His plan. Come and kneel and we'll pray for the things that He'll provide. Isn't life so wondrous and so full when God is by your side? His love is oh so wonderful, filling me like never before. His love is oh so bountiful, grace enough for us all. His love is oh so wonderful, filling every day with His song, and joy like the rain will forever fall from His wonderful love. His love is oh so wonderful, filling me like never before. His love is oh so bountiful, grace enough for us all. His love is oh so wonderful, filling every day with His song, and joy like the rain will forever fall from His wonderful love, and joy like the rain will forever fall from His wonderful love. Mari kita mengambil sikap berdoa. Mari mengingat, adakah dosa di masa lalu yang saudara lakukan dalam relasi dengan lawan jenis? Adakah kepahitan, kemarahan karena mengalami dan atau menyaksikan relasi yang rusak dalam hubungan antar lawan jenis? Baik dalam hubungan persahabatan, pacaran, atau pernikahan. Adakah rekan-rekan mengalami luka akibat penolakan atau sikap yang menyinggung dan tidak menghormatimu? Atau adakah hal-hal lainnya yang rekan-rekan rasakan sehingga semua hal di atas membuat rekan-rekan mengalami ketakutan dalam berelasi? Mari memeriksa hati, apakah rekan-rekan menyimpan semua itu dalam lemari hati meski tidak membawa sukacita dan merampas damai sejahteramu.
Mari nyatakan dan akui di hadapan Allah. Kyle Idleman menulis dalam bukunya, kasih karunia jauh lebih mengampuni daripada kesalahan Anda, jauh lebih indah daripada kerusakan Anda, jauh lebih menyembuhkan daripada luka Anda, dan jauh lebih kuat dari kelemahan Anda. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, sailed the Lord. Mari menyanyikan pujian ini, More Than Enough. When the mountains fall and the sea turn rough. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds tonight. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Kita ulang pujian ini dari awal. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall know your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds tonight. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, your lives in your hands.
Jesus, you're able to break every chain. Your life's in your hands. You're in control. Praise overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Pada Amang dipersilahkan. Baik, suara saya jelas kedengaran? Jelas, Amang. Jelas, Amang. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita dapat membahas tema yang sangat penting dan relevan ini. Saya akan berusaha sejelas mungkin dan sepraktis mungkin. Dan saya berharap sesudah ini kita bisa berdiskusi. Tadi saya sudah tanya kepada pengurus, kita ada diskusi nanti ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk persekutuan alumni. Kami boleh membahas satu topik yang sangat penting, relevan, yang merupakan keperluan seluruh alumni yang masih single. Kami berdoa supaya roh dan firman-Mu menolong setiap alumni pada malam ini. Berkati kami, koneksi dan semua yang kami gunakan. Terutama kepekaan rohani, berikan kepada kami. Demi nama Yesus. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang mengawali akan tema ini, kasih menghilangkan ketakutan. Ya. Kita baca dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ya. Ayat 7 sampai ayatnya yang topik itu. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi ini kasih tidak bersifat teori ya. Teori bisa disampaikan, tapi mana buktinya? Konkret. Tidak ada bukti, maka bohong. Gitulah kira-kira. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Jadi kasih itu konkret ya. Melihat Yesus mati di kayu salib, yaitu bukti kasih Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Berarti kasih kita adalah respon, begitu ya. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian kita, maka haruslah, haruslah kita juga saling mengasihi. Akibat mengalami kasih Allah. Kalau tidak mengalami, memang nggak bisa. Buah roh adalah kasih, begitu ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, ya, kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Jadi buktikan Allah di dalam kita melalui buahnya, begitu ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian rohnya. Nah, jadi kasih Allah dinyatakan dalam Yesus, tapi juga kasih Allah dinyatakan dalam Roh Kudus. Luar biasa ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, perhatikan kata telah mengenal. Jadi ada pengalaman, telah mengenal
dan telah percaya. Ya, di sini nanti masalahnya, kalau alumni KTP tidak mengenal, tidak mengalami. Tapi kalau sudah bertumbuh, hidup baru dan dewasa, nah ini dialami. Kita telah mengenal, percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih Allah, ia berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Ya, jadi kita artinya tidak hanya teori, tapi kita konkret, berani percaya, mempercayakan diri, bertindak dalam iman, bahkan dalam pada hari penghakiman, bahwa dia pasti menolong kita, kira-kira begitu. Karena sama seperti dia, kita juga dalam dunia ini. Nah, ini tadi yang dijawab oleh kuis tadi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, menghilangkan. Temanya diambil dari sini ya. Kasih yang sempurna menghilangkan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, dia membenci saudaranya. Ya. Membenci, menjauhi, cuek, ya, tidak peduli, dia adalah pendusta. Jadi ikatan alumni akan membuktikan kasih itu ada apa tidak, ya, persekutuan kita ini. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Konkret sekali ya, iya dong. Saudara yang dekat tidak dikasihi, bagaimana bisa mengasihi saudara yang jauh? Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sebelum kita bawa ini dalam LSD, mari kita lihat sebentar apa yang kita dapatkan dari sini. Dasar mengasihi. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Nah, jadi dasarnya ini, kasih itu berasal dari Allah. Tadi juga dijawab ini ya. Kasih berasal dari Allah, bukan dari kita. Karena ini mari kita bangun terus relasi yang kuat dengan Tuhan, yang dekat, yang intim saat teduh, doa, baca buku, pembinaan, KTB. Semakin kita mengalami kasih Allah, maka semakin kita bisa mencerminkan. Dan kalau kita ada demikian, maka benar-benarlah kita sudah lahir kembali. Sebaliknya, ya, kalau tidak ada kasih, maka dikatakan tidak mengenal. Begitu ya. Dan kasih itu harus dinyatakan. Nah, ini nanti dalam LSD mesti konkret. Sama seperti Allah nyata mengasihi, mengutus Yesus anaknya yang tunggal, mengutus Roh Kudus, dan hal itu sudah disaksikan oleh Rasul Yohanes. Kami bersaksi, dia telah mengutus anaknya, mati di kayu salib. Ayat 15, barang siapa mengaku Yesus anak Allah, Allah berada dalam dia. Puji Tuhan. Nah, kalau kasih ini sudah dialami, kasih yang nyata ini, maka mari kita ikuti teladannya. Saudara-saudara, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah kita juga, nah, ini dia harus ya, bukan sebaiknya, ya, tapi harus. Jadi tolong kita perhatikan ini, kalau kita mengalami kasih Allah, makin besar, makin hebat, maka mengalirlah dia. Sama seperti lagu kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Ya. Mengalir kasih Allah dari tempat tinggi. Nah, ini teladan. Dan kalau kita mengalami, telah mempraktekkan kasih itu, maka itu menghilangkan ketakutan. Ini hal yang kita dapat dari firman Tuhan ini. Kita percaya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih Allah menolong kita. Kasih kita pada sesama juga membuat kita tidak perlu takut. Sama seperti kita berbuat baik kepada mereka, kita percaya mereka berbuat baik kepada kita. Ya, sekarang kita masuk kepada hal yang lebih konkret. Ya, kita masuk kepada hal yang konkret. Kasih menghilangkan ketakutan. Semoga cukup jelas PowerPoint saya. Ya. Boleh dibaca, Anggi?
baca slide ini. Iya, Aman. Keputusan memilih teman hidup merupakan keputusan kedua terpenting setelah memutuskan mengikut Kristus. Prosesnya tidak gampang dan tidak boleh digampangkan. Iya, ini bisa kalian lihat ini di dalam buku saya, ya. Itu buku saya cetakan Perkantas, salah satu buku Perkantas yang paling laku. Dari ratusan judul buku Perkantas, maka katanya sih ini salah satu yang paling laris buku saya ini, ya. Dan ini ditulis di sana. Oke, intro. Mengalami dan meyakini kasih Allah tentu melenyapkan atau menghilangkan ketakutan. Tentu itu, barang tentu, sudah pasti. Orang Manado bilang so pasti jo. Kenapa? Ya. Nanti akan kita lihat. Mengalami dan meyakini kasih kepada sesama, teman, juga akan melenyapkan ketakutan. Jadi memang semua intinya adalah kasih. Apakah kita mengalami kasih Allah? Atau apakah kita mengalami kasih sesama kita? Apakah kita percaya kita bisa mengasihi? Maka kita juga bisa percaya teman kita bisa mengasihi. Itu sebabnya orang yang biasanya curiga, nah masalahnya bukan hanya dia curiga, dia juga bermasalah, orang lain selalu curiga sama dia. Itu masalahnya. Makanya kalau kita berpikiran positif, bagusnya apa? Kita juga bisa melihat orang lain bisa positif kepada kita. Sebaliknya, kalau kita selalu merasa ada udang di balik batu dalam tindakan kita, hal yang sama juga akan kita pikirkan. Anggi mungkin nggak tahu ya. Kakak selalu bilang sama saya, menyalahkan saya, kalau saya ditipu orang. Ya. Dan saya cukup sering ditipu orang. Karena apa? Saya percaya. Kalian mungkin nggak tahu, atau ada yang tahu. Ketika orang menelepon ke rumah, kira-kira 15 tahun yang lalu, apa 20 tahun lalu. Lalu ada suara sirene, lalu katanya, Abdi, anak saya nomor 2 ditabrak. Wah, saya kaget, apalagi telepon itu datang dari pembantu saya. Dia katakan, Pak, Abdi kecelakaan. Wah, jadi langsung terbentuk di otak saya, Abdi kecelakaan. Karena itu pesan dari pembantu, teleponnya bukan ke HP, tapi telepon rumah. Lalu ada suara sirene. Nah, saya langsung percaya. Disuruh transfer uang 15 juta. Ya aku transfer aja. Karena cepat harus ditangani. Lalu di mana dia sekarang? Lalu saya kejar ke rumah sakit itu. Apa aja keperluan silahkan. Lalu saya lapor kepada ponakan saya, bere saya. Rupanya bere saya langsung ngebut ke sana. Dia bilang, Tulang, nggak ada itu orang di sana. Saya sudah di rumah sakit. Saya sudah di sini. Singkat cerita, Anggi, itu pertama kali saya senang sekali ditipu. Kok senang, Mama? Loh, mana yang kau harapkan? Berita itu benar atau berita itu salah? Oh iya, berita itu salah. Iya dong. Jadi begitu saya dengar, tidak ada Abdi di rumah sakit kecelakaan, senangnya saya bukan main. Tapi kemudian baru teringat saya hilang 15 juta. Cuman saya pikir, mana lebih bagus? Berita itu benar atau berita itu salah? Jadi makanya saya katakan tadi senang sekali saya. Lalu si kakak jengkel sama saya. Main percaya aja sih katanya. Periksa dulu kek. Ya mungkin karena saya mudah percaya. Karena saya memang ya begitu orangnya.
Waktu di puncak, kita lagi retret. Keluar saya sebentar. Lalu ke ATM. Ketemu dengan orang. Pak, saya kepepet katanya. Saya bisa minta tolong, Pak. Ini arloji saya jual murah saja. Nah, arlojinya memang kelihatan bagus. Mau murah, mau nggak murah, apa boleh buatlah. Tolong aja, saya pikir, saya tolong. Nah, satu kali hujan rintik-rintik dari puncak menuju Jakarta. Pas di turunan banyak teh itu, ada orang kasih tangan. Cewek cantik. Nah, saya pikir, apa ini anggota jemaat? Atau siapa? Ya, karena saya agak pelan-pelan. Lalu saya menepi. Dia berkata dengan sopan sekali, mau menumpang karena hujan, minta tolong. Oh, oke saja, saya masuk. Setelah di dalam langsung bupati dia. Buka paha tinggi-tinggi. Saya bilang, loh, Anda ini mau menumpang atau Anda jual diri? Dan seterusnya. Akhirnya saya turunkan dia di bawah. Saya kasih tahu sama istri, saya dimarahin lagi. Aduh, terlalu polos. Masa cewek dimasukin katanya. Loh, kalau dia anggota jemaat, loh kalau dia benar minta tolong udah kehujanan, masa? Saya tolak, saya bilang gitu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi saya nggak takut ya menolong dia. Memang benar itu. Nah, Allah mengasihi artinya apa? Kita udah tahu nih. Kalau kita yakin Allah mengasihi, apa yang terjadi? Boleh Alfred Nobel baca layar ini? Boleh, Amang. Silakan. Minta tolong. Allah mengasihi terlibat dalam pergumulan kita. Roma 8 ayat 28. Dibaca, Amang, ayatnya? Nggak usah. Oh, tidak membiarkan kita jatuh ke dalam kegagalan. 1 Korintus 10 ayat 13. Janji penyertaan dan berkat. Nah itu, semua udah tahu inilah. Kita kan alumni yang dibina kan. Jadi kalau kita yakin kasih Allah, mari kita ingat. Dia terlibat dalam pergumulan, termasuk dalam LSD. Dia tidak membiarkan kita jatuh ke dalam kegagalan. Udah pasti itu, pasti itu. Tidak akan membiarkan kita. Ya. Asal kita mau bergumul dengan benar. Apalagi kita tahu Matius diakhiri dengan janji penyertaan. Lihatlah katanya. Terjemahan kita ketahuilah. Tapi terjemahan harfiahnya lihatlah. Atau saksikanlah. Artinya apa? Dalam pengalaman konkret. Lihat. Aku menyertai kamu. Itulah firman Tuhan. Jadi mengalami kasih Allah, akibatnya ini. Yakini, Allahku terlibat. Maka ketika bergumul LSD nggak perlu takut. Allahku tidak membiarkan aku jatuh dalam kegagalan. Dan dia janji menyertai, memberkati. Nah kalau kita berkata kita saling mengasihi, akibatnya apa? Boleh Anggi tolong baca? Ya, Amang. Kita saling mengasihi, akibatnya tidak melakukan yang tidak senonoh, 1 Korintus 13. Nah, itu kan kasih itu bla 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 kan, 1 Korintus 13. Ya. Ingat golden rule. Nah, golden rule itu kan, apa yang kau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat begitu. Kan begitu. Jadi bukan hanya tidak, tetapi yang positif kita lakukan. Saya tidak menyakiti, saya tidak merusak, saya tidak ini. Sebaliknya, saya akan merawat, saya akan mengasuh. Itulah kasih. Lanjut. Memang diperlukan kedewasaan. Betul. Makanya kita berdoa supaya PAKJ kita ini maju terus. Lalu? Jadi jangan salah, jangan berjudi. Iya dong. Kalau kita bicara LSD, Anggi, jangan salah ya. Jangan salah misalnya mesti orang kaya, mesti punya jenggot, mesti berewok. Jangan. Jangan pernah berjudi dalam teman hidup. Nah, jatuh cinta. Nah, kita bicara jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta itu seperti apa sih? Nah,
Berbagai ungkapan jatuh cinta. Nah ini dia. Boleh Imelda tolong baca jatuh cinta. Ini yang umum kita lihat kan? Tolong Imelda. Iya, Mang. Berbagai ungkapan tentang cinta, cinta pada pandangan pertama, cinta lokasi, cinta monyet, cinta buta, cinta musiman atau kontrak, ada juga ya, cinta matre, dan Ya. lain-lain. Nah ini, apakah begini model cinta kita? Ya ini yang kita lihat ini. Nah, Alkitab mengajarkan kita, ya harus seiman, udah pastilah, nggak usah dibahas ya. Jadi bukan sekadar Kristen. Karena apa? Ingat, ada Kristen KTP. Ya, Kristen tapi KTP, apa yang diharapkan? Harus hidup dalam terang. Jika tidak hidup dalam terang gimana? Dikatakan, tinggalkan. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Boleh dibaca ini? Boleh satu orang membacanya? 2 Korintus 6, 17-18. Silakan, siapa saja. Dengan siapa? Dengan siapa? 1. Harus seiman. 2. Bukan sekedar Kristen. Ayatnya. Ingat, 2 Korintus 6, 17-18. 3. Hidup dalam terang. 4. Jika tidak. Ayatnya yang dibaca, bukan layarnya. Ya, Baik, 2 Mang. Korintus Pertama, Mang. Suara saya nggak kedengaran ya. Ayatnya yang dibaca. Saya baca itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, perhatikan. Kalau tidak, dia bilang apa? Keluar kamu. Perhatikan. Jadi Alkitab jelas, tegas. Nah, ini ada gambaran pasangan tidak seimbang. Saya akan memenangkan dia katanya. Tetapi dalam kenyataannya, bukan dia memenangkan, dia yang dimenangkan. Dia pindah dia. Kasihan. Dalam buku saya katakan, orang percaya kalau berani berpacaran, menjalin teman hidup dengan orang yang tidak percaya, itu ibarat tarik apa namanya? Tarik tambang. Waktu kita lomba menarik gitu ya. Satu orang di atas atap rumah, satu orang di halaman. Kira-kira begitu gambarannya. Yang kemungkinan jatuh ya tentu yang di atas atap rumah dong ya. Nah kalau ini digambarkan siapa yang di atas atap, siapa yang di halaman. Orang percaya kan? Orang percaya yang mungkin jatuh, yang di halaman nggak mungkin jatuh. Jadi itu gambarannya ya. Itu sebabnya dalam buku saya tulis 6 langkah penting supaya nggak salah mendoakan. Segala sesuatu dalam hidup kita harus dimulai dengan doa. Doa serius. Ya, apalagi teman hidup. Kalau dulu saya berdoa begini, Tuhan Engkau tahu siapa calonku, jaga dia, jaga hatinya, jangan biarkan dia jatuh sama orang lain. Bila waktunya tiba, buatlah hati kami saling tarik-menarik, bagaikan magnet tarik-menarik. Sebaliknya saya bilang, yang bukan pilihan Tuhan, biarlah hati saya tidak ada daya tarik-menarik. Seperti magnet yang menolaklah begitu kira-kira. Dan Tuhan menjawab, mendoakan, dan meyakini. Jadi harus yakin. Tuhan menaruh keyakinan. Setelah berdoa cukup lama, diharapkan Allah memberi keyakinan. Nah, kemudian menjalin relasi.
Dalam tahap ini Anda terus berdoa agar Tuhan menyatakan kehendaknya semakin jelas. Setelah yakin, uji melalui relasi kebersamaan. Nanti kalau nggak jelas ditanya ya. Lalu yang keempat, nyatakan secara jujur. Nyatakan perasaan tersebut secara jujur. Jangan takut. Buat apa takut? Kan udah didoakan. Udah diuji. Ya kan? Maka nyatakan. Doakan, yakini, jalin. Waktu jalin itu tadi menguji itu. Lalu nyatakan secara jujur. Kalau dia nyatakan, maka tahap kelima menggumuli. Doakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sampai Tuhan memberikan kemantapan dalam hati. Nah ini dia makanya harus anak Tuhan. Kalau KTP Roh Kudus, sinyal Roh Kudus nggak ditangkap. Tapi kalau anak Tuhan sudah bertumbuh pasti. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau melakukan kehendakku, dia pasti tahu. Nah itu kata Tuhan. Tuhan yang bilang itu. Lalu yang keenam, memberikan jawaban yang jujur. Ya, atau dengan sinyal. Ya. Atau tidak. Tidak juga dengan sinyal, tapi jelas. Nah kalau udah 6 langkah ini dilakukan, buat apa takut lagi? Kalau iya, puji Tuhan, dating, berjalan, jangan takut. Kan sudah 6 langkah. Bukan spekulasi, bukan cinta lokasi, bukan cinta monyet. Prinsip dan tujuan berpacaran diketahui. Benny boleh baca? Yang pertama, memuliakan Tuhan, Kolose 3 ayat 23. Yang kedua, di dalam kasih, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang ketiga, dalam kekudusan, Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Jadi kalau kita dating, ini prinsipnya ya. Apapun yang kita lakukan harus memuliakan Tuhan. Apakah kita mau duduk-duduk di rumah saja? Apakah kita mau sama-sama ke gereja? Apakah kita mau ke jalan-jalan ke mall? Apakah kita mau kemana? Terserah. Muliakan Tuhan. Prinsip kedua, datingnya dalam kasih. Bapak Gereja Agustinus berkata, milikilah kasih, maka kamu bebas melakukan apa saja. Di dalam kasih saling tolong menolong, di dalam kasih antarkan dia ke rumah malam-malam pulang, di dalam kasih buat dia makanan kesukaannya. Nah itu dia. Nah prinsip pertama dan kedua akan bisa dikerjakan kalau dalam kekudusan. Karena itu jangan pernah ya biarkan kedagingan menguasai. Ya, boleh satu orang baca ayat ini 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Monita boleh baca 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Monita Argi. Oke, baik Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Ayat Dan, 3 ya, dan ya. 7. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Benar. Sorry. Supaya kamu ayat 4. Supaya kamu Ayat 7 sekarang. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu dia. Jadi ayat 3 berkata jauhi percabulan ya. Jadi jangan pernah membangun percabulan dalam dating. Ya. Ya memang katanya namanya bergaul bisa dong terjadi hawa nafsu selama kita normal katanya. Oh iya. Tapi kan bisa dilawan. Buah roh adalah penguasaan diri kan? Iya dong. Nah berpacaran, boleh tolong dibaca siapa sekarang? Juan Marpaung boleh baca, Juan?
beberapa catatan dating. Iya Bang. 1. Berpacaran bukanlah sarana pemuasan hawa nafsu. 2. Berpacaran bukan sekedar memberi motivasi belajar atau bekerja. 3. Berpacaran bukan untuk mengisi kesepian. 4. Berpacaran bukan sekedar free love tanpa arah yang jelas. Itu dia. Jadi ada 4 yang bukan kan? Ya tadi yang iya udah kita bahas, memuliakan Tuhan dalam kasih dan hidup kudus. Lalu bukan sarana pemuasan, bukan sekadar pemberi motivasi kerja, bukan mengisi kesepian, free love. Nah kalau udah begini, buat apa takut? Ya, Juania. Kamu masih takut nggak kalau udah begini? Wanita masih takut nggak kalau udah begini? Tidak. Iya dong ya. Berani dong. Kita akan takut kalau kita pacaran dengan orang yang tidak kita kenal kan? Pasti. Jadi jangan takut. Nah, apa yang dipertimbangkan? Aspek rohaninya. Udah anak Tuhan belum? Kalau persekutuan, semangat atau tidak? Diajak persekutuan, banyak alasan. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman itu. Ya. Aspek psikologis. Artinya apa psikologis? Dewasa. Aspek usia. Nah, itu dia. Usianya berapa? Ya, tergantung. Tergantung dong. Mau berapa usia menikah? Lalu kurangkan. Ya, kalau di buku saya bikin, ya katakanlah rata-rata orang menikah 24, ya berarti kurangkan berpacaran 2 tahun, atau ya kurang lebih begitulah. Berarti 22 sudah mulai, ya. Nah kalau kalian udah 22, jangan takut lagi dong. Ya kan? Kecuali kalian mau menikah umur 52. Kalau menikah umur 52, kurangkan 2 tahun, berarti 50. Ya, tapi udah susah itu. Aspek rohani, psikologis, usia. Nah, apa kegiatannya, pacarannya? Nah, ini kegiatannya. Ya, boleh dibaca Kiki Silaban? Silakan Kiki baca. Apa kegiatan pacaran? Kegiatan berpacaran 1, menghadiri persekutuan atau ibadah bersama. Ya. Yang kedua, persekutuan atau PA berdua. Iya dong, supaya makin kompak kan? Iya. Yang ketiga, pelayanan bersama. Enak kan? Kami dulu sama kakak suka pelayanan bersama itu. Yang keempat, mengunjungi keluarga. Iya dong, supaya dicicil. Jangan tiba-tiba nikah semua asing kan? Perlahan-lahan mulai dikenalkan. Lalu? Yang kelima, membina kebersamaan dengan menyalurkan hobi masing-masing. Iya, jadi kita membangun kebersamaan. Ibarat meja, ada pepatah Chinese, makin banyak kaki mejanya, makin kuat mejanya. Jadi kita harus membangun banyak kebersamaan. Kalau saya dengan kakak dulu, sama-sama suka nonton bola. Nah, kami bangun itu kebersamaan. Makanannya apa? Sama-sama suka kelapo. Iya, jadi asik itu. Rekreasi bersama. Nah, rekreasi ini saya suka pantai, kakak suka gunung. Sampai sekarang gitu. Maka kami kadang-kadang gantian ke pantai, ke gunung. Paling enak kalau ada pantai dan gunungnya. Nah, itu. Nah, ini kalau perlu maka bicarakan visi dan rencana ke depan. Tapi saya pikir ini boleh diskusi aja, nanti tanya jawab. Jadi itu aja dulu sampai sekarang ya. Jadi tidak perlu takut ya. Kasih
Alami kasih Allah, percayalah Allah menolong. Ya, alami kasih Allah, percayalah Allah tidak membiarkanmu jatuh ke dalam pencobaan. Alami kasih Allah berarti apa? Dia menjanji menyertai. Sekiranya kamu menganggap kok calon saya kayaknya nggak hebat ya, kayaknya bukan direktur, kondektur gitu kan. Tapi jangan khawatir, dalam nama Tuhan Yesus, kondektur bisa punya rezeki direktur. Ya, si Kiki ketawa dia. Tapi percaya nggak, Ki? Kakak di rumah mengagumi seorang teman saya yang jadi orang hebat. Nggak usah saya sebut namanya. Saya ketemu dia di Inggris. Dialah salah seorang yang mendukung dana saya di Inggris. Lalu dia bilang, Papa dari mana tahu dia? Oh, teman saya dulu istrinya. Zaman satu SMA aku dulu istrinya. Kalau suaminya, ya teman juga, tapi lebih dekat istrinya. Dia soalnya anak STM dan Badungnya bukan main, saya bilang. Jadi nggak terlalu dekat. Dulu dua itu kondektur itu di sebuah perusahaan di Pangkalan Susu. Saya bilang gitu. Hah? Kondektur? Kok bisa jadi direktur? Saya kagum kalau begitu sama Eda itu katanya. Dia pacaran sama kondektur. Tapi akhirnya dalam anugerah Tuhan jadi direktur. Luar biasa. Makanya saya berkata, jangan takut. Calon istrimu siapa? Anak kondektur bisa punya rezeki direktur. Jangan takut. Calon suamimu siapa? Asal dari Tuhan. Tuhan pasti menolong. Ini mudah-mudahan kakak nggak dengar saya ya. Kadang-kadang dia nguping di sebelah. Coba. Kakak itu kan anak direktur kan. Kalian mungkin ada yang tahu. Perkebunan. Direktur perkebunan PTP 7. Dari segi finansial, semua orang tahu lah yang di Siantar itu. Padahal abang kalian ini, anak kondektur pun tidak. Karena bapak saya sudah meninggal dunia sebelum saya lahir. Maka bagaimanalah kisahnya itu? Seorang anak yatim ya namanya ya, berani pacaran sama anak direktur perkebunan. Kalian pasti tahulah beda sekali penampilannya. Kalau ada yang mengenal saya dulu di teknik UI, saya nggak ngerti memadu pakaian, warna. Karena di kampung kami nggak ada itu, saya ngerti warna dipadu. Mana ada di Samosir waktu itu bicara warna dipadu. Warna apa cocok bajunya, celananya apa. Saya masih mengalami, maaf kata, salang-salang. Ya, telanjang. Jadi ada celana di kampung kami, di desa saya, udah syukur. Nah, jadi bagaimana si kakak mau sama saya dengan cara penampilan saya, yaitu karunia Tuhan lah. Tapi dia tidak takut, dia orang beriman, dan menurut dia sangat bahagia sama saya. Demikian true story kami. Amin. Saya serahkan kepada WL. Ya, Amal, terima kasih pemaparannya. Ya, bagi rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan, sudah masuk sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand nanti. Oke, ada Arga Hutagalung mau tanya langsung. Silahkan, Arga di open mic, langsung bertanya. Oke, Samang. Ini ada yang pengen kutanya, Mang, untuk yang apa yang dipertimbangkan tadi dari aspek psikologis ya, kan harus dewasa, Mang ya. Ya. Kalau dewasa ini bagaimana ya kita ngelihatnya gitu, untuk ketika misalkan kita lagi PDKT sama lawan jenis, dia ini dewasa apa enggak? Soalnya kan kalau soal dewasa ini nggak cukup cuman kita lihat umurnya, oh dia udah 20 berapa tahun. Betul. Tapi mungkin ada
mungkin apakah ada hal lain yang bisa kita lihat, Amang, kalau mau kita lihat dia dewasa apa enggak di sekarang gitu. Ya. Salah satu sih ya, ukuran dewasa kita lihat apa? Salah satu kita lihat dari ibadahnya dong kan. Dia itu sangat apa istilahnya kan, kita pasti tahulah cewek kita itu orang beribadah atau tidak. Yang kedua adalah kalau dia mengalami kesulitan. Orang yang dewasa ketika mengalami kesulitan beda dengan orang tidak dewasa dong ya. Kalau orang yang dewasa menghadapi kesulitan, itu nanti muncul ibadahnya, muncul doanya. Atau kalau kita lagi kesulitan, dia akan memberikan nasihat-nasihat yang bagus. Sebaliknya, ya Arga ya, kalau cewekmu itu tidak dewasa, ketika kau mengalami kesulitan, dia bisa menjatuhkanmu. Misalnya, kok lu belum dapat kerjaan sih? Lama amat. Kok lu masih pengangguran sih? Ya. Kok lu masih kere sih sampai sekarang? Orang udah punya mobil, lu masih naik Gojek terus. Nah, misalnya gitu. Kelihatan dong dari situ. Atau kalau kita berhasil, respon dia gimana? Apakah dia langsung, kita ini yuk, kita belanja yuk, kita ke mall yuk, habiskan gitu kan? Nah itu saya pikir cara-cara mudah itu, mengetahui itu. Jadi saya kira sih tidak relatif itu dewasa itu. Sederhana aja. Kalau kalian pacaran atau calon pacar, kalau dia bisa menghargaimu dalam kegagalanmu, itu calon yang bagus itu. Tapi kalau dia langsung menjatuhkanmu dalam kegagalan, wah itu tanda-tanda akhir zaman tuh. Saya menjawab nggak, Arga? Ya, cukup menjawab, Amang. Jadi kalau bisa aku tangkap dari yang tadi, berarti kita bisa cek ya, kalau lagi kesulitan bagaimana sikap dia, kalau lagi senang gimana sikap dia gitu, Amang ya. Betul, betul. Dari situ bisa kelihatan kan? Ya. Oke, terima kasih Arga. Amang ada pertanyaan dari chat. Pak, bagaimana menghilangkan pikiran rasa bersalah akan dosa masa lalu, perasaan tidak layak untuk memulai hubungan dengan lawan jenis? Apakah masih ada harapan buat saya? Pertama harus saya katakan ada banget. Bukan ada banget. Saya merinding ngomongnya ini. Jadi kalau saya kenal dirimu, saya akan berkata kepadamu, God loves you so much. Tidak jadi soal masa lalumu seburuk apa. Tuhan bisa mengantarkan berkat. Tidak sedikit orang saya kenal, masa lalunya buruk. Saya mau kasih tahu ya. Ada teman saya sama kakak. Dia nggak mau dipanggil Inang, maka aku bilang kakak. Ada teman saya sama kakak. Dia itu, mohon maaf aja, udah punya anak simpanan. Udah punya simpanan dia. Dan apakah cowoknya tahu? Ternyata tahu. Karena apa? Akhirnya dia terbuka. Setelah bergumul banyak doa, dia mengasih tahu, masa lalu saya jelek bang. Jadi karena itu saya nggak pernah mau melangkah lebih lanjut lagi. Nah cowoknya memaksa. Jeleknya seperti apa? Udahlah bang, kita nikmati aja kebersamaan. Kalau memang abang mau, saya pun mau. Tapi kalau abang mau meninggalkan saya pun siap. Karena saya tidak berani melangkah lanjut dengan abang. Saya punya masa gelap yang sangat buruk. Dan dia udah anak Tuhan. Masa lalunya itu kan dia belum anak Tuhan. Dia terus bertumbuh. Dia terus melayani Tuhan. Dan dia nggak pikir macam-macam lagi. Dia hanya berdoa,
Kalau saatnya cowok ada yang mau sama saya, dia harus orang yang mau menerima saya padanya. To make a long story short, apa yang terjadi? Setelah dia berdoa dan berpuasa, dia kasih tahu sama teman-teman dekatnya, dia kasih tahu sama hamba Tuhan yang merupakan apa istilahnya, bapak rohaninya. Dia bilang, Pak, saya harus terbuka sama cowok saya. Dia memaksa saya untuk menikah, melangkah lebih lanjut. Dan saya akan kasih tahu siapa saya. Gimana menurut Pak Pendeta? Ya bagus juga itu. Daripada dia tahu dari orang lain. Kalau dia jodohmu, pastilah Tuhan akan membuka hatinya menerima kamu. Tapi kalau dia bukan jodohmu, ya kamu si rela kehilangan dia. Singkat cerita dia kasih tahu, masa lalunya buruk, dia udah punya anak, dan anak itu dititip di satu tempat. 3 bulan cowoknya itu merasa terpukul. Dan siap mereka break. Tapi Tuhan bekerja. Sepertinya Tuhan bicara kepada cowoknya. Emangnya lu siapa? Emangnya lu orang bagus? Lu sendiri pun begitu sebenarnya. Terima dia. Ya udah, masuk. Akhirnya menikah. Baik-baik sampai sekarang. Saya menjawab pertanyaannya enggak? Ya, semoga terjawab ya Amang ya. Jadi masih ada harapan untuk yang bertanya, masih ada harapan karena Allah bisa membuka berbagai jalan ya Amang ya. Betul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Amang, ada dari chat juga. Pak, saya merasa tidak cakep, keluarga biasa-biasa saja, pekerjaan pun biasa-biasa, kadang suka minder dengan orang jadi intinya dia minder gitu Amang dengan profilnya. Laki-laki apa perempuan? Enggak Amang, enggak dikasih tahu. Bagusnya sih saya tahu. Laki-laki Amang, oke. Laki-laki. Saya benar-benar insecure untuk memulai hubungan, takut ditolak, bagaimana mengatasi hal tersebut. Pertanyaan, boleh langsung 2 pertanyaan Amang atau satu-satu? Satu aja dulu, nanti lanjut. Nah, pertama saya mau katakan, lawan konsepmu yang salah. Jadi itu salah itu. Orang mencinta bukan karena ada sesuatu dalam dirinya. Misalnya dia kaya, keluarga orang kaya, keluarga orang hebat. Jadi bagus juga kawan ini bertanya kepada saya. Karena saya pun nggak punya apa-apa kan kalau saya kasih tahu tadi, saya dari desa Bonandolok. Anggi tahu nggak, desa saya begitu primitif. Mobil baru bisa masuk 2 tahun lalu, gara-gara Pak Jokowi membangun semua desa. Jadi begitu primitiflah desaku. Kok saya berani pacaran sama Kak Yunike, anak direktur perkebunan, anak sukses, orang hebat. Ya bolak-balik dulu mereka kalau ke sekolah, ya selalu ada mobil antar jemput. Karena di otak saya nggak ada seperti itu. Kalau kalian kenal Kak Lina Kristo, dia bilang abang ini nggak pernah minder, percaya diri banget katanya. Saya bilang buat apa minder? Coba cowok-cowok yang punya bakat minder, coba ulangi kalimat saya. Buat apa minder? Ulangi ya. Buat apa minder? Kamu buat kan apa minder? Kamu kan anak Tuhan. Kamu Ya kan kan? anak Tuhan. Iya dong. Masa takut, masa minder? Ya. Harga dirimu, coba ya. Ini semua alumni ini, ada 220 entry. Harga diri kita ada dalam Tuhan Yesus. Mari kita ulangi 3 kali. Harga diri kita ada dalam Tuhan Yesus. Kedua, harga diri kita ada dalam Tuhan. Ketiga,
harga diri kita ada dalam Tuhan Yesus. Makanya saya bilang tadi, jangan takut pacaran sama orang miskin. Saya jujur nggak? Saya sangat jujur. Kalian mengenal saya. Kalian mengenal keluarga saya. Saya nggak peduli anak saya pacaran sama siapa. Kalau anak kaya raya, puji Tuhan. Kalau anak miskin, apa itu? Kalau kaya raya, miskin apa? Miskin papa ya? Kalau miskin papa, nggak apa-apa juga. Hanya satu saya minta. Mereka berdoa kepada Tuhan. Ya, nomor 1 kan udah nikah. Nomor 2 kan udah nikah. Nomor 4 kan udah nikah. Jadi anak saya lancar juga ya. Mungkin karena ilmu bapaknya dipraktekkan. Anak saya nomor 3, kalian tahulah. Sebenarnya tinggal melangkah nikah kan. Pacarannya udah 7 tahun kurasa itu. Makanya aku bilang sama mereka, lama amat sih kalian pacaran. Saya bilang gitu. Dan saya larang mereka, nggak boleh putus, saya bilang. Udah kelamaan pacaran, jangan putus. Jadi 4 anak saya udah jelas kan. Nah putri saya bilang gini. Kamu jangan takut pacaran sama siapapun. Mau direktur, mau kondektur, asal anak Tuhan. Coba. Jadi buat apa minder? Tapi memangnya, Anggi ya, laki-laki itu memang banyak yang minder. Udah sering saya lihat itu. Misalnya, orangnya cantik banget. Misalnya, orangnya anak pejabat. Misalnya, oh banyak banget. Makanya kemarin saya ketemu di Perapat, ada cewek, ceweknya cantik, ceweknya baik, kurasa udah ada hampir kepala 4 itu, tapi belum nikah. Saya bilang gini, kamu sadar nggak kamu cantik? Jangan gitulah Pak, katanya. Bapak aja yang menilai. Loh, soal penilaian saya beda dulu. Yang penting, kamu sadar nggak kamu cantik? Sambil malu tersipu-sipu dia bilang, sadar Pak, katanya. Lalu saya pertanyaan kedua, kamu tahu nggak? Kamu makin cantik, cowok akan makin mikir ulang, agak jiper datang sama kamu. Apalagi kerjaanmu udah bagus, kamu udah mapan. Kamu sadar nggak itu? Ya juga kali ya Pak, ya katanya. Nah, karena itu, kamu mesti berani, dalam tanda kutip, jual diri. Kamu mulai percakapan. Kamu aktif inisiatif. Supaya orang itu menyadari, meskipun kamu cinta, cantik, kerjanya udah stabil, keluarganya mapan, tapi kamu bukan cewek mahal, bukan cewek yang susah, but you are always available. Lalu dia agak mikir kulihat. Siapa tahu ini cara Tuhan kita ketemu loh, saya bilang. Kamu tahu enggak? Kira-kira 20 tahun lalu, ada cewek cantik, sudah master, kaya raya, ke kantor naik mobil, dan sudah berumur nggak dapat cowok. Lalu mamanya bilang sama saya, Amang, tolong dulu adikmu itu. Sampai sekarang belum ada pacarnya. Saya bilang suruh aja ke rumah. Singkat cerita datanglah ke rumah bersama kawannya. Lalu saya bilang yang tadi, kamu cantik, kamu master, kamu dari keluarga berada. Makin susah cowok datang. Mereka minder, saya bilang. Karena itu buat dirimu mudah didekati. Singkat cerita, 6 bulan kemudian orang itu pacaran dengan teman baiknya yang selama ini minder mendekati dia. Menikah. Sampai sekarang baik-baik aja mereka. Jadi tolong ini, soal cinta, jangan dihubungkan dengan cantik, kaya raya, pejabat. Jangan. Soal wajah,
Nah, mungkin saya bersyukur karena saya orang percaya diri ya. Kalian kenal Sophia Loren kan? Sophia Loren salah satu cewek yang cantik banget kan? Tahu nggak siapa suaminya? Carlo Ponti. Saya liatin mukanya. Carlo Ponti itu mukanya jelek kayak ketupat. Nah, tapi kok bisa sih? Nah, itu dia. Makanya kalian ulangi kalimat saya. Semua orang berhak mencintai dan dicintai. Jangan minder. 1, 2 ya. Semua orang berhak mencintai dan dicintai. Jangan minder. Jangan minder. Nah, misalnya ini. Misalnya si Lilis ini. Cantik kan? Kalau datang cowok kira-kira jelek kepadamu, jangan bilang, lihat muka dong. Lu nggak level gua. Jangan. Jangan pantang. Siapapun dia yang datang kepadamu, hargai, hormati, sayangi. Soal jodoh di tangan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Amin, Amang. Ya, pertanyaan selanjutnya, Amang. Ini 2 pertanyaan yang cukup berkaitan. Yang pertama, kalau kan tadi Amang udah memberitahu bagaimana kriteria dan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan. Kemudian dipertanyakan adalah kenyataan di kehidupan alumni berhadapan dengan orang-orang yang notabene-nya lahir dari latar belakang yang mungkin tidak dalam persekutuan, terus keluarganya juga tidak hidup erat dengan Allah gitu, lingkungannya berbeda begitu ya, Mang. Kalau seperti itu sebaiknya bagaimana? Jadi dia tidak hidup dalam lingkungan persekutuan, tidak menghidupi, jadi sebaiknya langsung di blacklist atau ada kesempatan dan penyesuaian. Pertanyaan bagus. Kemudian yang kedua, Amang, ini case-nya adalah dia udah mulai pacaran, kemudian disaksikan bahwa ada beberapa hal terkait dengan pasangannya itu belum stabil atau belum dewasa. Kalau seperti itu, apa baiknya bagaimana, Amang? Karena tadi kan disuruh mengasihi atau terus-terus dikasihi, atau itu udah termasuk situasi gagal? Ya, silakan, Amang. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang sih bisa menjadi Taurat juga kalau kita berkata bahwa cowok saya, cewek saya harus anak PSK, harus anak PMK, harus alumni. Itu Taurat juga kan? Nah, hati-hati membuat Taurat seperti itu. Idealnya begitu. Tapi tidak harus begitu. Sekali lagi, idealnya begitu, tapi tidak harus. Karena apa? Terutama orang Batak ya. Banyak laki-laki Batak jarang bersekutu. Apalagi udah nggak bersekutu, merokok lagi. Nah, kalau langsung di blacklist, maka kasihan anak-anak Batak yang bersekutu. Karena apa? Orang Batak yang datang ke persekutuan sangat sedikit kan? Coba. Harga Hutagalung. Pria Batak yang datang ke persekutuan termasuk sedikit atau termasuk banyak? Terakhir sih sedikit sih, Mas. Iya, memang sangat sedikit. Mulai dari zaman saya juga sedikit. Tahu nggak di Perkantas, itu hanya saya orang Batak di zaman saya. Makanya dibilang saya Hitachi. Hitam tapi Cina. Itu. Jadi di Keramat 7 sana dulu saya dibilang Hitachi saya. Saya senang sekali menunjukkan foto-foto kami pulang retret sama teman-teman di metalurgi UI, teknik UI di Salemba. Lalu reaksi mereka apa? Pul, lu Cina ya katanya. Kasihan juga saya. Udah senang tunjukin foto dibilang Cina. Nah, jadi memang susah itu. Nah, bagus pertanyaan yang diberikan. Biarpun dia bukan anak persekutuan dan masih merokok, jangan di blacklist. Karena apa? Ingat tadi, Allah mengasihi, maka Allah terlibat. Saya ulangi ya. Allah mengasihi, berarti Allah terlibat. Nah, kalau Allah terlibat, Allah tidak membiarkan dirimu jatuh ke dalam kegagalan.
Betul nggak? Kalian tahu nggak? Salah seorang, tapi mungkin dianggap ini berjudi ya. Salah seorang anak alumni kita menikah dengan orang yang completely apalah ya, dianggap judi lah, dianggap judi. Tapi saya bilang sama cewek itu, apa kamu udah doakan? Udah bang. Kamu aman, nyaman dengan dia, nggak takut? Nggak bang. Ya udah lanjut. Dengan perkataan lain apa? Kasih melenyapkan ketakutan. Kan itu temanya kan? Jadi dia percaya kepada Allah yang sanggup merubah cowoknya. Dari mana? Dari pergaulannya. Dia bilang meskipun orangnya masih merokok, tapi saya melihat dia menghargai saya. Doa saya selama kami bergaul dan sampai menikah dan berkeluarga, perlahan-lahan dia akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Memang sih latar belakang keluarganya tidak dalam Tuhan seperti pertanyaan tadi. Nah, tapi saya percaya meskipun dia bukan barang jadi, Tuhan bisa menolong saya. Tapi sekali lagi, itu bukan dibuat-buat keyakinan tadi. Dia berdoa, minta konfirmasi dari Tuhan. Yang penting jangan di blacklist dulu kan tadi kan. To make a long story short, Anggi, mereka bahagia aja itu. Anaknya udah berapa? 2 apa 3 ya? Ya. Dan suaminya sekarang udah majelis. Bayangin loh majelis. Sebaliknya Anggi, ada alumni kita sangat menonjol di siswanya. Sangat menonjol di mahasiswanya. Sangat menonjol di alumninya. Tapi menikah cerai. Nah, gimana cara menjelaskan itu? Akhirnya saya berpikir begini. Memang bagus mendapatkan cowok atau cewek yang ideal. Tetapi hati-hati. Yang paling penting bukan hanya waktu datingnya. Tetapi yang sangat penting dan tidak kalah penting adalah apa? Setelah kita menjadi satu, apakah kita masih terus membangun, berdoa, membawa keluarga itu kepada Tuhan Yesus? Kalau iya, maka akan makin positif. Kalau tidak, ibarat mobil baru, meskipun mobil baru dari showroom, kalau tidak dirawat, bisa cepat rusak. Jelas nggak jawaban saya? Lalu yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi, ini case-nya udah pacaran Amang, tapi setelah dilihat itu kurang dewasa. Bagaimana menurut Amang menyikapinya? Ya artinya saya perlu tahu sebenarnya kurang dewasanya kayak apa. Ya karena apa? Saling membina itu adalah komitmen seumur hidup kan. Jadi saya melihat contoh ceweknya jauh lebih dewasa dari cowoknya. Tapi cowoknya perlahan-lahan maju, bahkan setelah menikah pun maju. Dan pernah itu suaminya ketua majelis malah. Dari tidak menonjol jadi ketua majelis suaminya itu. Bahkan boleh dibilang suaminya jauh lebih maju dari istrinya. Nah, begitu makanya itu yang saya bilang tadi. What happened in the marriage family? Kalau sesudah menikah tetap dibangun, bagus. Saya mungkin udah pernah kasih contoh. Saya terkagum-kagum dengan satu keluarga di Papua. Saya bilang, Nantulang, bagaimana berapa lama dulu Nantulang pacaran sama Tulang ini? Dia bilang, aduh, Amang katanya. Nanti datang lagi dia. Kita kan ada nanti kebaktian khusus Batak. Nanti Amang datang lebih cepat. Nanti kita kasih tahu semua panjang ceritanya. Ternyata singkat cerita begini.
Mereka nggak ada pacaran malah. Karena apa? Si cowok itu kerjanya di Papua. Sekali setahun liburan ke kampung. Nah, mamanya bilang, kapan kau menikah, Mang? Katanya. Dia bilang, dengan siapa? Apa aku menikah dengan orang Papua? Kalau ada jodoh, bolehlah. Nah, terus mamanya bilang, ada itu temannya itokmu. Maksudnya saudara perempuan. Nah, kalau mama sama adikku itu aku sudah setuju, ya pastilah saya senang. Gak mungkinlah mama memilih yang tidak cocok sama aku. Begitu juga itu. Singkat cerita, dikenalin di malam minggunya. Setelah dikenalin, lanjut 2 hari lagi sebelum dia pulang ke Papua, ke Freeport. Habis itu 6 bulan lagi, dia ambil liburan lagi. Maka biasalah, dating lah kan. Tidak pakai itu lagi perantara kalinya. Habis itu dia pulang ke Freeport. 6 bulan kemudian dia pulang menikah. Lalu setelah menikah, gimana kalian membina hubungan tidak saling kenal? Ya, hati-hatilah, Mang. Saya pikirkan apa yang tidak dia suka, apa yang dia suka. Itu aja. Dan begitulah keluarga kami berjalan. Nah, saya pikir itulah yang kita bahas tadi kan. Saling mengasihi, seperti Kristus sudah mengasihi, perlahan-lahan pasti bisa bagus. Sebaliknya, dari awal udah bagus, tapi dalam keluarga ditabrakin, ya nggak bisa. Jadi saran saya nanti, kalau kalian nggak cukup dalam berpacarannya, ketika menikah, ekstra hati-hati melakukan yang terbaik bagi pasanganmu. Selalulah tabur yang bagus. Jangan pernah yang kurang bagus. Dan sekiranya kalian dari sesama alumni udah bagus banget, seperti saya sama kakak, kami kan saling kenalan. Di alumni udah saling kenal. Sesudah menikah, prinsip menabur yang terbaik buat pasangan harus dibuat. Kakak selalu menghormati saya. Saya selalu memikirkan yang terbaik buat kakak. Kira-kira begitu. Saya menjawab nggak? Ya, aman. Cukup menjawab, Amang. Pertanyaan terakhir ya, Amang, untuk rekan-rekan yang belum dijawab pertanyaannya mungkin nanti di lain waktu. Pertanyaan terakhir, ada kondisi alumni statusnya sekarang sudah ditinggal suami karena pernikahannya hanya 7 bulan. Kemudian itu dikarenakan suaminya sakit kanker, Amang. Berakhir di pernikahan 7 bulan. Apa maksud Tuhan? Apakah itu artinya bukan jodoh, tetapi melihat pernikahan dibuat mulus, dipelihara Allah, dan pacarannya juga 3,5 tahun. Bagaimana Amang menanggapi hal ini? Juga mungkin menanggapi rekan-rekan alumni yang mungkin juga punya trauma-trauma lain. Ya, silakan Amang. Maksudnya itu ditinggal meninggal ya? Ya, Amang, betul. Udah ada anak belum? Belum ya? 7 bulan belum ada anak? Ya, belum ada, Amang. Ya, saya sih nggak berani mengatakan bahwa itu bukan jodoh, nggak berani. Kematian kan di tangan Tuhan dong. Kalau tadi kita mengatakan Allah mengasihi kita, maka kita yakin Allah terlibat kan? Bagaimana dulu kalian pacarannya sampai menikah? Apakah Allah dilibatkan? Kalau Allah dilibatkan, maka kematian tidak boleh dikatakan itu bukan jodoh. Nggak boleh dong. Kecuali secara sadar dikatakan memang waktu itu saya tidak berdoa, tidak melibatkan Allah. Saya udah lebih dulu jatuh cinta karena satu dan lain hal. Atau karena dijodohkan. Nah, kalau begitu kita nggak berani kan mengatakan Tuhan memilih. Jadi bisa aja terjadi begitu. Meskipun demikian, kalau kita anak Tuhan, saya sih akan berkata
di dalam kekurangan hati-hatian pun Allah akan mencegah kita melakukan kesalahan. Ya dong. Jadi mari kita lihat pemeliharaan Tuhan akan kita tidak sebatas kita setia. Ada 2 Korintus berkata, 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ingat 3 ayat itu. Jadi, di dalam kekurangan kita, Allah setia, dia akan menjaga kita. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, ya kalau sudah meninggal, belum ada anak, ya pikirkan aja kemudian menikah. Berarti mungkin Tuhan mengizinkanmu mengalami pernikahan kedua. Kecuali sudah ada anak. Dan dalam tradisi Batak, sudah ada anak menikah lagi, itu masalah besar. Karena apa? Dia akan diputus dari keluarga suami, kan? Jadi orang berkata, enggak apa-apa, kita tetap saudara. Oh, di dalam Batak enggak begitu. Misalnya, dia keluarga Simanjuntak. Setelah Simanjuntak meninggal, anak-anaknya 2 atau 3. Dia menikah sama pria lain. Ya anaknya bukan anaknya dia dalam tradisi Batak. Dia sudah milik orang lain gitu. Sementara anaknya kan Simanjuntak. Ngerti nggak maksud saya? Nah, jadi dalam tradisi Batak, kalau sudah anak, ya peliharalah anakmu sampai berhasil. Berakhir hidup. Tuhan udah kasih suami, sudah kasih anak, nikmatilah keluargamu. Itu dalam tradisi Batak. Dalam tradisi Alkitab, Paulus berkata, ya kalau tidak tahan sendiri, ya menikah aja lagi. Gitu. Saya menjawab nggak? Iya, Amang. Meneruskan kondisi itu, mungkin Amang untuk menutup ini, bagaimana menurut Amang rekan-rekan alumni menghadapi trauma-trauma baik duka maupun trauma kegagalan relasi sebelumnya itu untuk menuju kepada relasi yang baru gitu, Amang. Itu yang saya bilang tadi, trauma itu bisa juga itu secara setan meneror kalian. Karena tema kita adalah berani percaya, dan kalau kita percaya akan kasih Allah, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kan itu tadi. Ya kan? Jadi, bagaimana caranya? Ya pegang firman Tuhan tadi. Saya angkat ya lagi ayat tadi ya. Ya, saya angkat ya. Percayalah kepada kebaikan Tuhan, gitu loh. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Boleh Anggi tolong baca ini? Ya, Amang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, udah. Lawan ketakutan dengan firman ini. Ya, lawan ketakutan dengan firman ini. Ada satu alumni, ya, sudah menikah, sudah punya anak, tapi dia selalu takut. Terutama kalau suaminya kerja di luar kota. Ya, takut sekali. Satu ketika dia ngomong sama saya. Lalu saya bilang, ingat itu, kamu takut pun tidak menolong suamimu, aman dari mara bahaya. Lalu saya bilang sama dia, kau percaya enggak Tuhan mengasihimu? Percaya. Serius. Kamu percaya enggak Tuhan terlibat dalam perjalanan suamimu kalau dia keluar kota? Percaya. Serius. Nah, kalau kau percaya, apalagi yang kamu takutkan? Nah, puji Tuhan, nasihat sederhana itu dipakai Tuhan. Jadi kira-kira 2 tahun lalu dia bilang, aku dulu trauma terus, Bang. Apalagi kalau si Mas ini keluar kota ke Papua atau kemana, ke Kalimantan. Saya susah itu. Saya dimakan.
Saya menderita karena ketakutan saya itu. Tapi saya bersyukur Tuhan memanggil abang datang ke kota saya dan saya curhat. Ketika abang bilang, jangan ragukan kebaikan Tuhan, jangan curigai kasih Tuhan, itu menemplak saya, Bang. Dan sejak itu, saya merasa bersalah, saya minta ampun. Dan saat yang sama, ketakutan saya lenyap. Menolong nggak gambaran ini? Ya, sangat menolong, Amang. Terima kasih untuk rekan-rekan atas pertanyaannya, juga Amang yang sudah mencoba menjawab. Bagi rekan-rekan yang belum terjawab pertanyaannya, boleh melewati IG AKJ begitu ya, nanti mungkin diteruskan kepada Amang. Mungkin Amang boleh menutup firman Tuhan di dalam doa, Amang. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, soal ketakutan dan trauma ketakutan seringkali menjadi alat di tangan si setan untuk menghalangi anak-anakmu ini bertumbuh di dalam Engkau. Juga menghalangi anak-anakmu ini berelasi dengan sesama. Kami saat ini berseru kepadamu Tuhan. Di dalam diri siapapun ada trauma ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya darah Tuhan Yesus yang berkuasa mencabut semua ketakutan dari perasaan, jiwa, dan roh anak-anakmu. Di dalam Roma pasal 8 Tuhan menegaskan bahwa roh yang diberikan Allah kepada anak-anakmu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian juga yang Tuhan katakan kepada Timotius. Maka hal yang sama Tuhan katakan kepada anak-anakmu ini. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada anak-anakmu ini, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berkati terus hubungan mereka. Semua trauma masa lalu, masa gelap masa lalu. Kiranya darah Tuhan Yesus membasuh bersih. Dan kiranya roh Allah dan pembaharuan dari Roh Kudus dan firman membawa anak-anakmu ini naik terus tinggi bagaikan burung Raja Wali. Dengar dan sempurnakan doa kami. Berkati juga pekerjaan masing-masing dan pelayanan. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Kepada pewarta dipersilahkan. Shalom teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Halo? Kedengaran Erin. Kedengaran Erin. Sekarang kita akan mendengarkan warta ibadah PAKJ tanggal 4 Februari 2022. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, silakan memberikan persembahan melalui transfer ke Bank Mandiri ataupun Bank BCA atas nama Erin dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau bagi rekan-rekan yang ingin mentransfer melalui GoPay, OVO, atau ShopeePay, silakan japri pengurus ya teman-teman. Kemudian mengimbau teman-teman untuk memberikan kode 1 di belakang nominal persembahannya. Misalnya seperti yang tertera di layar. Atau bagi teman-teman yang ingin scan QR code untuk transfer melalui OVO, tertera juga di layar berikut. Selanjutnya, kami mau mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang boleh melayani hari ini. Ada Amang Pendeta Mangapul Sagala sebagai pembicara, ada Bang Kevin Damanik sebagai pemusik, ada Kak Anggi sebagai singer dan MC, ada Kak Mita sebagai pendoa syafaat, dan ada Bang Denis sebagai singer. Rekan-rekan, mari memberikan apresiasi dengan memberikan reaction sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan yang sudah diberikan. Selanjutnya, mengajak teman-teman juga untuk datang di ibadah PAKJ bulan depan
Untuk bulan depan ibadahnya di tanggal 4 Maret dengan tema Karena Engkau yang memanggil, aku ikut. Nanti pembicaranya ada Pak Niko. Untuk link ibadahnya nanti akan dikirimkan oleh rekan-rekan pengurus. Selanjutnya, mengajak teman-teman juga untuk datang di ibadah GLCC atau Graduate Christian Learning Center pada hari Rabu tanggal 9 dan 16 Februari 2022 pukul 7 malam akan dibawakan oleh Amang Pendeta Menghapus Segala dengan tema eksposisi tokoh Paulus. Selanjutnya, mengajak teman-teman juga yang rindu untuk datang untuk bertumbuh dalam KTB, untuk memiliki kelompok rohani, untuk mendaftarkan diri di PAKJ. Nanti para pengurus akan memfasilitasi rekan-rekan untuk mendapatkan kelompok KTB. Nah, ini adalah salah satu kelompok KTB yang sudah terbentuk. Anggotanya ada Kak Tia, Kak Ivani, Kak Rere, Kak Mira, dan Kak Hana. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan yang rindu bertumbuh dalam KTB, silakan japri pengurus. Nanti akan diberikan link untuk pendaftaran KTB-nya. Nah, untuk link pendaftaran KTB, teman-teman juga bisa mengakses di Linktree PAK Jakarta. Dalam Linktree ini ada berbagai macam menu. Ada yang pertama database jemaat, kemudian yang kedua tadi untuk daftar KTB, ada menu daftar KTB, kemudian ada presensi PAKJ. Jadi bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan mengisinya melalui menu presensi PAKJ. Kemudian ada juga menu e-pray bagi teman-teman yang sedang membutuhkan dukungan doa, sedang ada yang ingin dibantu untuk didoakan, silakan mengisi form e-pray tersebut, nanti rekan-rekan pengurus akan mendoakan. Kemudian untuk teman-teman yang ingin melihat buletin PAKJ, membaca buletin PAKJ, silakan juga mengakses menu buletin PAKJ. Begitupun dengan YouTube dan Instagram PAKJ, silakan akses melalui menu YouTube PAKJ dan Instagram PAKJ. Sekian warta dari kami. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada pendoa syafaat, Kak Mita, kami silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Engkau yang boleh memanggil kami hadir di dalam persekutuan alumni Kristen Jakarta. Dan kami boleh meresponi panggilan Tuhan untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan teman-teman kami seiman dan juga boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pak Menghapus Segala. Kami bersyukur Tuhan banyak hal yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami, terutama ketika kami boleh menjalin sebuah relasi. Engkau yang mengajarkan kami bahwa Allah yang boleh mengasihi kami, Allah yang mengasihi dan Allah yang terlibat di dalam setiap pergumulan kami, dan khususnya ketika kami anak-anak-Mu yang bergumul tentang menjalin relasi dengan pasangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang barusan kami dengar. Berikan kami hati yang sungguh mau melakukan firman-Mu dan diubahkan oleh firman Tuhan, sehingga kami bisa menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami boleh terus mengingat kasih Allah yang sudah Engkau menyatakan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa syafaat. Engkau ya Allah yang mendengar setiap seruan hati kami. Berkatilah setiap doa yang kami naikkan. Kami percaya bahwa Allah yang mendengarkan seruan hati kami.
Saat ini teman-teman, kita akan berdoa syafaat kepada teman-teman untuk mendoakan pokok doa yang akan saya bacakan secara pribadi. Yang pertama, berdasarkan dari data informasi terkait jumlah tambahan kasus COVID, Indonesia mencatat sebanyak 27.197 kasus baru COVID-19 berdasarkan data terbaru tanggal 3 Februari 2021, sehingga total kasus aktif sebanyak 115.275. Mari berdoa untuk kondisi yang terjadi. Berdoa di tengah kondisi Indonesia yang sulit disebabkan oleh pertambahan kasus COVID yang sedang melonjak. Mari kita berdoa supaya masyarakat Indonesia bisa dengan bijak dan rendah hati untuk mau menaati protokol kesehatan. Doakan juga agar pemerintah dapat mengupayakan sebuah tindakan yang baik dalam menghadapi lonjakan kasus COVID, mengurangi penyebaran kasus, serta mempertahankan kondisi perekonomian Indonesia. Mari kita berdoa, teman-teman. Pokok doa yang kedua, doakan proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mari berdoa supaya pemerintah diberikan hikmat dalam merencanakan segala yang akan dibutuhkan, memberikan inovasi terbaru dalam pembangunan dan mengimplementasikannya dengan baik dalam perencanaan pemindahan ibu kota. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami ingin juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk kegiatan Retreat Koordinator yang ke-21 yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2022 secara daring dengan tema My Campus for God's Vision. Tuhan, kami bersyukur buat pelayanan mahasiswa yang masih Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami, khususnya di tengah bangsa kami. Tuhan berkatilah retret ini Tuhan yang akan berlangsung di tengah kondisi pandemi COVID yang mungkin secara teknis berbeda, yaitu dengan melalui daring, Zoom, dan perangkat online lainnya. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang masih Tuhan nyatakan, sehingga firman Tuhan masih boleh terus dinyatakan untuk setiap para pengurus kampus yang masih terus Tuhan panggil untuk melayani persekutuan mahasiswa Kristen. Kami berdoa Tuhan supaya mahasiswa yang nantinya diperlengkapi di dalam RK ini, mereka boleh menangkap visi dari Allah dan mengerjakan pemuridan di kampus dengan hati yang penuh perhatian dan kasih yang dari Allah untuk kepada mahasiswa. Engkau yang berkati Tuhan setiap
persiapan yang dilakukan oleh panitia dari RK ke-21, dan juga kepada setiap mahasiswa yang akan hadir di dalam ibadah RK. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan dari KPU tahun 2022 ini, terkhusus untuk para siswa, di mana sekarang dalam proses pencarian panitia yang akan melayani untuk KPU 2022. Tuhan, biar Allah yang boleh memberikan orang-orang yang terbaik yang Tuhan panggil untuk melayani di KPU ini, dan Tuhan berikan hati yang terbeban untuk melayani para siswa-siswa, khususnya kelas 12 dalam momen ibadah pengutusan. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap doa yang kami naikkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami masing-masing pribadi yang hadir di dalam ibadah ini. Mungkin kami punya banyak sekali pergumulan dan ketakutan, tapi kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu boleh Tuhan ajarkan, kami mengingat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin percaya bahwa Allah yang memberkati, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami dan setiap masa depan kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah persekutuan alumni ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami bersyukur untuk semuanya hal yang Tuhan kasih, teknis dari perangkat, walaupun dalam kondisi online, kami bersyukur. Inilah doa kami Tuhan, kami juga mohon ampun dari setiap dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepadamu. Dengarlah doa syafaat kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengharapan kami. Amin. Ya, terima kasih untuk Amita. Rekan-rekan, mari datang kepada Allah. Meminta Allah mengubah dan memperbarui hati kita, menghilangkan ketakutan dan menolong rekan-rekan untuk siap kembali membuka hati dan mengasihi dengan kekuatan kasih-Nya. Mari nyanyikan komitmen kita, mari nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan pujian The Power of Your Love. Baitnya yang kedua.
Baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah sebagai pujian kami dengan kuasa kasih-Mu. Engkau terus memberkati kami. Baik kehidupan pribadi, kehidupan beriman, bekerja, melayani, kesehatan, terutama dalam kondisi pandemi COVID yang berkepanjangan, kerjakan mujizat-Mu. Demikian juga dalam membangun relasi sesama alumni dan membangun hubungan masuk ke LSD dan keluarga. Biarlah kuasa kasih-Mu, kuasa firman dan roh Tuhan memberkati kami semua. Kami mengarahkan seluruh pengharapan iman kami kepada Allah Tritunggal, sumber segala berkat. Kiranya Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu. Dijauhkannya segala panah api si iblis, rencana orang yang jahat. Dipatahkan segala sesuatu, sakit penyakit, serangan si jahat daripadamu. Diperintahkannya segala yang baik dari tatanya yang suci. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, mengaruniakan mujizat dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Amang. Ya, rekan-rekan, kami bersyukur kalau rekan-rekan masih bisa stay sampai sekarang. Ya, jangan left dulu karena kita masih ada breakout room di mana kita boleh saling sharing satu sama lain apa yang kita nikmati. Nah, hal yang di-sharingkan di breakout room nanti adalah yang pertama, apakah ketakutanmu dalam relasi, baik dalam memulai atau menjalani? Yang kedua, bagaimana ibadah hari ini menolongmu untuk tidak takut? Silakan sharingkan di breakout room yang sudah dibagikan. Ini adalah sharing tidak terpimpin ya, jadi saling memimpin satu sama lain, mulai saja, tidak usah tunggu-tungguan, saling sharing satu sama lain, begitu ya. Selamat menikmati persekutuan dengan rekan-rekan di breakout room.